Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Safa Anisa Kurota dengan NPM 21103030113 dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Tidar kelas IPA 1. Di sini saya akan memaparkan hasil simulasi menggunakan Scratch, yaitu tentang gerak melingkar. Sebelumnya, apa sih itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak yang menghasilkan lintasan berupa lingkaran. Nah, di sini lebih spesifiknya saya akan membahas tentang gerak melingkar beraturan. Oke, untuk lebih lanjut kita simak video kali ini. Oke, di sini saya menggunakan kejadian, yaitu ketika bendera hijau diklik maka Nah, ini simulasinya sudah dimulai ya. Nah, mengapa gerak ini disebut dengan gerak melingkar beraturan? Ini karena bendanya ini menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang konstan. Nah, bisa kita lihat ya, ini titik-titiknya jaraknya sama dan bendanya ini bergerak searah dengan jarum jam. Kemudian, di sini saya mengatur beberapa variabel. Yang pertama, di sini saya mengatur X0 ke 0, kemudian di sini saya mengatur variabel Y0 ke 100, kemudian di sini saya mengatur R kecil atau ini adalah jari-jari ke 100. Kemudian di sini saya mengatur T ke 0, kemudian di sini saya mengatur karena di sini tidak ada simbol omega, maka saya menggunakan W kecil untuk penggantinya. Nah, di sini omega ini adalah kecepatan sudut. Di sini saya mengatur besar kecepatan sudutnya ke 10, kemudian di sini saya mengatur X menggunakan rumus gerak melingkar beraturan, yaitu R atau jari-jari dikali dengan cos. Di sini cos karena ini adalah sumbu X, maka cos dari omega dikali T atau waktu. Kemudian di sini saya mengatur Y-nya ke jari-jari atau R dikali sin. Sin ini kenapa sin? Karena ini adalah sumbu Y dari omega dikali T. Kemudian di sini saya juga mengatur gerakannya, yaitu pergi ke X. Nah, ini adalah yang sudah saya atur tadi menggunakan gerak melingkar beraturan. Dan ini juga Y-nya sudah saya atur menggunakan rumus tadi, yaitu sama dengan rumus gerak melingkar beraturan. Kemudian di sini saya menggunakan pena. Nah, pena hapus semua ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Ini gunanya untuk menghapus titik-titik ini ketika simulasi kembali dimulai. Kemudian di sini saya juga mengatur ukuran pena kelima agar terlihat dengan jelas titik-titiknya ini. Kemudian di sini saya juga mengatur kontrol menggunakan ulangi sampai. Kemudian di sini saya juga menggunakan tekan pena. Ini gunanya untuk memunculkan penanya ini. Kemudian di sini saya mengubah T atau waktu sebesar 1. Kemudian di sini saya mengatur X-nya dengan menggunakan rumus gerak melingkar beraturan tadi ya, yaitu R atau jari-jari dikali dengan karena sumbu X dikali dengan cos dari omega dikali T. Kemudian di sini saya mengatur Y-nya menggunakan rumus R atau jari-jari dikali sin dari omega dikali T. Kemudian di sini ada angkat pena. Nah, ini angkat pena ini gunanya untuk memunculkan titik-titiknya ini. Kemudian di sini saya juga mengatur gerakannya lagi, yaitu pergi ke X yang sudah saya atur tadi menggunakan rumus. Kemudian di sini juga ada Y. Ini juga sama yang sudah saya atur tadi menggunakan rumus. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu tentang jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudut berubah, apa yang terjadi? Nah, kita coba simulasikan di sini ya. Yang terjadi adalah jika jari-jarinya ini tetap ya di 100, kemudian di sini yang diubah adalah kecepatan sudutnya. Nah, kecepatan sudut ini adalah omega. Kita ubah omeganya itu ke yang lebih kecil atau berapa ya? 5. Nah, kita ubah menjadi 5.
Kita coba amati ya apa yang akan terjadi. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa titik-titiknya ini semakin rapat. Artinya, semakin kecil kecepatan sudutnya, maka jarak yang ditempuh tiap selang waktu itu akan semakin kecil dan bendanya ini akan bergerak semakin lambat. Kita coba jika kita ubah omeganya ini atau kecepatan sudutnya ini menjadi lebih besar, yaitu 15. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika omeganya ini semakin besar, artinya jarak yang ditempuh tiap selang waktu itu akan semakin besar dan gerak bendanya ini akan semakin cepat. Oke, di sini ada pertanyaan yang selanjutnya. Tapi sebelumnya di sini saya akan mengubah kecepatan sudutnya kembali seperti semula, yaitu menjadi 10 kembali. Di sini yang selanjutnya adalah tentang jika kecepatan sudut gerak melingkar tetap dan jari-jari berubah, apa yang terjadi? Nah, di sini kecepatan sudut melingkarnya yang tetap, yaitu pada 10. Kemudian di sini jari-jarinya yang diubah-ubah. Oke, kita coba jika jari-jarinya kita jadikan menjadi lebih kecil, yaitu ke 50. Apa yang terjadi? Kita amati, kita simulasikan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ketika jari-jarinya semakin kecil, maka lintasannya ini juga akan semakin kecil dan selang waktu yang dibutuhkan juga akan semakin cepat karena kecepatan perputarannya ini masih sama dan gerak badannya ini akan semakin lambat. Kita coba jika jari-jarinya lebih besar. Kita atur menjadi 150. Kita amati ya apa yang terjadi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa titik-titiknya ini akan semakin renggang, berbeda dengan tadi yang semakin rapat, dan ini lintasannya ketika jari-jarinya lebih besar ini, lintasannya akan semakin lebar dan selang waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama dengan kecepatan perputarannya masih sama ya ini. Nah, tetapi gerak bendanya ini semakin cepat. Kita bisa lihat ini seperti ini di sini disimulasikan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.